Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap oleh Amir Hamzah. Hukum-hukum dasar kimia ada 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, hukum kelipatan berganda. Yang keempat, hukum perbandingan volume. Dan yang kelima adalah hipotesis Gay-Lussac. Yang pertama, hukum kekekalan massa. Hukum ini diungkapkan oleh Lavoisier. Pada abad ke-18, ilmuwan telah melakukan percobaan-percobaan untuk mempelajari secara kuantitatif susunan zat dari beberapa reaksi kimia. Anton Laurent Lavoisier, ilmuwan asal Prancis, telah menyelidiki massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Perubahan materi yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari umumnya berlangsung dalam wadah yang terbuka. Jika hasil reaksi ada yang berupa gas, seperti pada pembakaran kertas, maka massa zat yang tertinggal menjadi lebih kecil daripada massa semula. Tetapi jika gas yang dihasilkan pada pembakaran kertas juga ditimbang massanya, maka massa zat hasil reaksi akan sama dengan sebelum reaksi. Berikut tabel data percobaan massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Ada 3 percobaan. Reaksi antara PbNO3 2 kali dan kalium iodida. Sebelum direaksikan, masanya adalah 3,315 gram. Setelah direaksikan, artinya menghasilkan PbI2 dan KNO3 ya, dalam sistem tertutup, masanya masih tetap 3,315. Begitu juga dengan percobaan kedua. Massa sebelum reaksi adalah 4,970, sesudah reaksi tetap 4,970. Yang ketiga pun seperti itu. Di sini menunjukkan bahwa di dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Inilah bunyi dari hukum kekekalan massa. Contoh soal, perhatikan tabel berikut. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Tembaga direaksikan dengan belerang menghasilkan tembaga 2 sulfida. Persamaan reaksinya adalah Cu plus S menghasilkan Cu sulfida, tembaga sulfida. Sebelum menyelesaikan persamaan reaksi ini, kita pastikan dulu perbandingan AR-nya, ArCu 64 dan ArS 32. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan 64 berbanding 32 sama dengan 2 banding 1. Jadi massa tembaga 2 kali lebih banyak dari massa belerang dalam reaksi ini. Jadi untuk 0,24 gram tembaga membutuhkan 0,12 gram belerang, menghasilkan 0,36 gram tembaga. Reaksi yang kedua, 0,3 gram tembaga, artinya 2 bagiannya 0,3, 1 bagiannya adalah 0,15, menghasilkan 0,45 gram. Yang ketiga, kalau belerangnya 0,2 gram, berapa massa tembaganya? Oke, betul. Jadi 0,2 dikali 2, karena tembaga 2 koefisiennya. Menghasilkan 0,4 gram tembaga dan reaksikan dengan 0,2 gram belerang menghasilkan 0,6 gram tembaga 2 sulfida. Untuk yang di bawah 0,6 dan 0,4 langsung kita jumlahkan jadi 1,0. Contoh soal selanjutnya. Sejumlah logam besi dipijarkan dengan 3,2 gram belerang menghasilkan 8,8 gram senyawa besi 2 sulfida. Berapa gram logam besi yang telah bereaksi? Jawab. Tentukan dulu reaksinya. Fe plus S menghasilkan Fe. S. Massa Fe ditambah massa S sama dengan massa FeS. Massa besi ditambah massa belerang sama dengan massa besi 2 sulfida. Massa Fe adalah massa besi sulfida dikurangi massa belerang. Sehingga 8,8 gram dikurang 3,2 gram dapat 5,6 gram. Contoh soal selanjutnya. Jika terdapat 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbu belerang, maka massa kalsium
belerang yang dihasilkan sebanyak, apakah terdapat zat yang tidak bereaksi? Jika ada, berapa jumlahnya? Jawab, sebelum menjumlahkan, biasakan untuk membandingkan AR senyawa penyusun hasil reaksi terlebih dahulu. Dalam reaksi ini ada CaS. Bandingkan ArCa dibanding ArS sama dengan 40:32. Bisa disederhanakan menjadi 5:4. Reaksi Ca plus S menghasilkan Ca sulfida. Mula-mula Ca ada 10 gram, belerang ada 9 gram. Perhatikan perbandingan di atas. Perhatikan perbandingan di atas. Jika ada 10 gram Ca, artinya membutuhkan berapa gram sulfida? Ya. Kalau Ca-nya 10, artinya sulfidanya dibutuhkan 8 gram. Ya. Sehingga 10 tambah 8 gram hasilnya adalah 18 gram. Nah, di sini sulfida mula-mula 9 gram, yang bereaksi ada 8 gram, sehingga terdapat sisa sulfida sebanyak belerang sebanyak 1 gram. Yang kedua sekarang, hukum perbandingan tetap diungkapkan oleh Proust. Nah, senyawa yang sama meskipun berasal dari daerah yang berbeda atau dibuat dengan cara yang berbeda ternyata mempunyai komposisi yang sama. Komposisi di sini maksudnya adalah perbandingan yang sama. Hukum perbandingan tetap berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Tabel hasil eksperimen Proust. Ada massa hidrogen, massa oksigen, dan massa H2O yang dihasilkan. Yang pertama, untuk 1 gram massa hidrogen dan 8 gram massa oksigen menghasilkan 9 gram massa H2O. Pada reaksi ini tidak ada zat yang bersisa, baik itu hidrogen maupun oksigen. Yang kedua, terdapat 2 gram massa hidrogen dan 8 gram massa oksigen. Massa H2O yang dihasilkan tetap 9 gram. Di sini terdapat sisa 1 gram massa hidrogen. Yang ketiga, 1 gram massa hidrogen dan 9 gram massa oksigen. Massa H2O yang dihasilkan adalah 9 gram. Yang bersisa adalah 1 gram massa oksigen. Yang keempat, ada 2 gram massa hidrogen dan 16 gram massa oksigen. Massa H2O yang dihasilkan adalah 18 gram. Di sini tidak ada sisa hidrogen dan oksigen. Yang perlu Bapak tekankan adalah perbandingan massa hidrogen dan massa oksigen dalam pembentukan H2O adalah perbandingan AR-nya. Untuk diketahui bahwa ARH dalam H2O adalah 2 dan ARO dalam H2O adalah 16. Jadi 2 dibanding 16 itu sama dengan 1:8. Ya. Jadi mau berapapun massa hidrogen dan massa oksigen, pastikan perbandingannya adalah 1:8. Misalkan, jika ada 3 gram massa hidrogen, berapa massa oksigen yang dibutuhkan? Ya, kita bisa menghitung 3 kali 8 sama dengan 24 gram. Ya. Ini 3 ditambah 24 akan menghasilkan 27 gram massa H2O. Selanjutnya, tabel hasil analisis terhadap garam natrium klorida dari berbagai daerah sebagai berikut. Ada garam dari Indramayu, Madura, dan impor. Ya. Berapapun massa natrium dan massa klorida, ya, pastikan perbandingan massa Na dan Cl adalah 1:1,54. Contoh soal. 8 gram tembaga dapat bereaksi dengan 4 gram belerang membentuk tembaga sulfida. Jika direaksikan 20 gram tembaga dengan 20 gram belerang, hitunglah.
A tembaga sulfida yang terbentuk, B massa prereaksi yang tersisa. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu perbandingan ArCu dan ArS 2:1. Reaksikan. Mula-mula ada 20 gram Ca dan 20 gram belerang, ya, yang bereaksi. Pas ingat perbandingannya 2:1. Artinya 2 banding untuk Ca dan 1 banding untuk S, ya. Walaupun jumlahnya sama. Jadi yang habis duluan adalah Ca. Kenapa? Karena 20 gram Ca hanya membutuhkan 10 gram sulfida. Jika 20 gram sulfida, maka membutuhkan 40 gram Ca. Ya, sehingga tembaga sulfida yang terbentuk adalah 20 tambah 10 sama dengan 30 gram. Nah, reaksinya bersisa belerang mula-mula 20 gram menyisahkan 10 gram belerang.